sampai di surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Ini kalimat perintahnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hai Muhammad, sabarlah kamu. Sabarlah. Rasulullah itu kan di samping utusan Allah, status beliau itu lah manusia paling mulia ya. Dengan perangkat akhlak juga yang paling mulia. Terutama setelah beliau diangkat, dilantik sebagai nabi di umur 40 ya. Sudah pun beliau punya modal memang ya akhlaknya baik sebelum diangkat jadi nabi, plus ditambah dengan perangkat kenabian. Jadi sempurna sudah. Akan tetapi, toh demikian Rasulullah itu masih memiliki sisi bashar ya. Sisi apa? Manusia biasa. Justru karena beliau masih manusia biasa itu letak kemuliaan beliau seorang nabi itu justru hebatnya di situ. Artinya ketika beliau menyandang tugas sebagai rasul, tetapi tetap diberi rasa, feeling, ya, seperti manusia biasa yang merasakan mungkin capek, merasakan lapar, merasakan sakit kalau dipukul, gitu kan, merasakan ngantuk, merasakan semuanya lah. Justru di situ kemudian kehebatan Rasulullah itu terbukti dan juga mumpuni ketika membina umat. Misalnya perintah untuk puasa gitu ya. Rasulullah kalau malaikat tentu nggak merasakan lapar, tapi karena Rasulullah diangkat dari manusia biasa, maka Rasulullah merasakan lapar sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan umatnya. Termasuk ketika misalnya ya berturut-turut diperintahkan perang ya, kayak misalnya pada saat perang Khaybar itu ya. Itu kan setelah Rasulullah pulang dari perang gitu ya. Pulang dari perang, kemudian baru nyampe rumah, belum juga cuci kaki, cuci tangan lah istilahnya. Baru mau nyantol ke, apa nyantol ke itu? Bahasa Indonesianya apa nyantolkan? Bukan menggantung, masa menggantungkan? Ya, mau menaruh. masa menaruh, bukan menaruh. Dicantol ke itu lah, mencantol. Mengaitkan. Bukan mengaitkan, masa mengait. Mencantolkan wes, kita semua tahu. Nah, Rasulullah mau mencantolkan pedangnya sama panahnya itu. Jibril datang, loh. Kenapa Muhammad? Belum selesai. Belum selesai. Itulah ada Bani Quraidah yang sok-sokan mentang-mentang itu loh. Sama Bani Nadir itu, Yahudi ya. Bani Israel. Sana perang lagi. Nah, kejadian seperti itu sering ya. Artinya perintah untuk selalu berjihad nyaris tanpa istirahat. Itu kan secara manusiawi cowah kan gitu ya kan? Kok gini kan gitu Mas Rawi? Masa belum sempat istirahat lah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan secara basar itu ya wajar lah. Aduh, gitu. Nah, maka kalimat wasbir nafsaka, sabarlah wahai Muhammad, dirimu bersama siapa? Ma'alladina, bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, yang selalu menyeru, menyembah, taat, tunduk, patuh kepada Tuhannya, baik bil ghadati wal asyi, baik patuh. Maksudnya waktu pagi dan petang ini sebagai simbol sepanjang hari ya. Bukan hanya kok kemudian nyebut Allah di pagi hari sama petang hari, enggak gitu. Itu sebagai simbol, sebagai taat sepanjang waktu, taat sepanjang hari. Jadi kalau maknanya gitu ya, minal ghodati ilal asyi, dari pagi sampai petang. Demikian juga minal asyi ilal ghodati, juga dari petang sampai pagi.
Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang sabar. Nah, dulur, kalau kita maknai ini sebenarnya juga perintah untuk membangun circle yang baik. Jadi pertama adalah perintah sabar dulu. Perintah sabar, ya. Perintah sabar pertama, sabar terhadap semua ujian itu. Tapi kita juga dikasih tahu, caranya sabar gimana? Kata Allah, bersabar itu kamu juga butuh dukungan orang-orang sekitar. Maka bersabarlah kamu itu bersama dengan orang-orang yang satu visi. Nah, ini berarti cara dikasih Allah nih, cara untuk membangun circle yang bagus itu adalah circle yang sevisi. Jadi kalau kita lihat skema alurnya gitu-gitu, kamu manusia biasa, seret gitu ya. Pasti pernah mengalami jenuh, letih, capek, kadang turun semangat. Oke, enggak apa-apa, tapi sabar loh, sabarlah. Terus gimana caranya sabar? Nah, kamu harus bikin circle, bersabar bersama dengan orang lain. Circle yang gimana? Lanjutannya nih, circle orang-orang yang sevisi, se-chemistry, punya chemistry itu. Yang gimana orangnya? Tidak asal se-chemistry, tapi orang-orang yang yad'una rabbahum. Orang yang selalu zikir mengingat Allah, taat sama Allah. Ini sudah ngasih kriteria ini. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang dijamin benar, dijamin selamat, maka circle kita itu enggak sembarangan circle. Lingkungan kita, teman konco ngobrol kita, bestie kita, itu jangan sembarangan comot, asal enak aja, enggak. Justru bestie kita itu adalah orang-orang yang selalu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Apa yang mereka ini, orang-orangnya secara psikis, secara psikologi, mereka ini adalah orang yang yuriduna wajahahu. Orang yang selalu berharap bertemu dengan Allah. Berharap ridhonya Allah. Gimana? Berharap bertemu Allah, berharap ridhonya Allah. Sekarang pertanyaannya, ya apa caranya berharap bertemu ridho Allah, bertemu wajah Allah, berliqa'a rabbih itu gimana? Ayo dibuka nih, ayatnya nanti ada, tapi kita baca lagi langsung sekarang aja. Ya, ini di surat Al-Kahfi ya terakhir, coba lihat. Al-Kahfi masih. Ayat 110 misalnya. Ayo, buka. Ayat 110. Al-Kahfi ini. Izin Gus. Oh, dari penghulu, Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Nah, tuh yang pertama ya. Kalimatnya di situ Rasulullah menegaskan tuh. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Artinya Rasulullah Muhammad SAW mau menegaskan tuh. Jadi kalau bicara misalnya letih, capek, lapar, haus, saya juga merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi ayo sabar bareng-bareng lah istilahnya. Jadi innama ana basyarum mislukum. Mislukum itu kayak kalian. Cuma bedanya itu yuha ilayya. Bedanya itu apa? Aku diberi wahyu, aku diberi tugas kerasulan. Itu. Tapi dari sisi kemanusiaan saya juga butuh makan, saya juga beristri, saya juga beranak, sama kadang ngantuk, gitu kan? Jadi manusia biasa. Lalu ayat yang kedua, lanjutannya, famangkana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang berharap berharap pertemuan dengan Tuhannya. Maksudnya apa?
berharap di dunia ini mendapat ridho dan ampunan Allah, berharap di akhirat nanti juga mendapat ridho dan ampunan Allah, maka kata Allah, "Falyamal amalan sholihan." Maka hendaklah beramal dengan amal yang soleh. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, siapa orang yang yuriduna wajahahu? Orang yang selalu mengimpikan, mengharapkan, menginginkan keridhoannya, maka itu adalah orang-orang yang caranya gimana? Di sini disebutkan itu. Fal ya'mal amalan solihan. Maka beramallah dengan amal yang baik. Nah itu, sudah. Beramal baik. Tapi ada lanjutannya dulur. Selain beramal-amal yang baik, wala ta'du 'ainaka anhum. Wahai Muhammad, jangan kamu memalingkan mukamu dari mereka. Mereka siapa? Orang yang circle baik tadi. Cuma jadi circle baik itu gini dulur. Jadi ini ada asbabun nuzulnya ini, ayat 28 ini. Dilewatkan oleh Ibnu Mirdawa dari Juwaibir dari Al-Doha, dilewatkan dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun berkenaan dengan beberapa tokoh Quraisy ya, ada tokoh Quraisy ini jadi di Mekah waktu itu masih. Jadi ada beberapa tokoh Quraisy yang ingin bertemu Rasulullah. Ya. Ada beberapa Quraisy, pembesar Quraisy, diantaranya ada Umayyah bin Khalaf Al-Jumhi. Mereka meminta Rasulullah, mau aku bertemu kamu, wahai Muhammad, tapi kamu usir dulu, kamu singkirkan dulu itu teman-teman kamu yang nggak keren itu. Itulah intinya. Jadi Rasulullah disuruh mengusir orang dari majelis mereka yang biasanya mengikuti beliau itu. Jadi kemudian dia minta agar membuat majelis yang terpisah dari para sahabat yang miskin lagi hina itu. Maka dari itu turunlah ayat ini. Jadi ini seperti kisah atau asbabun nuzul dari surat Abasa. Surat Abasa. Jadi di situ orang Quraisy ingin agar Nabi Muhammad menyingkirkan dulu teman-temannya Nabi Muhammad yang nggak terlalu keren itu. Sebentar toh. Sampean misalnya nih, Mas Marhaban misalnya, sampean yang di Jambi toh. Nah, teman-teman sampean kan orang-orang apa? Yang jamaah masjid itu, Marhaban, Pak. Ustadz Marhaban. Ternyata ada bupati misalnya atau gubernur. Terus mau Marhaban, Pak Marhaban, ajudannya nih ngomong sama sampean nih. Gubernur mau ketemu tapi ya jangan campur sama teman-teman kamu yang nggak punya sepatu itulah. Gitu. Disuruh minggirkan. Kira-kira Ustadz Marhaban gimana? Jawabannya? Mana? Ayo jawab. Tentu tentu. Tak berani dia. Berani dia jawab. Iya, ini Nabi Muhammad ditantang begitu. Karena memang teman-teman saudara-saudara sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW itu rata-rata dari kaum ardhalun. Dari kaum yang termarginalkan secara ekonomi, secara politik, secara status atau strata sosial. Begitu. Lalu orang-orang pemuka Quraisy yang jubahnya ngeleser-ngeleser tanah itu, yang kewaya harum-harum itu. Nah teman-temannya atau sahabatnya Rasulullah terutama ya, Ahlus Suffah itu, orang-orang yang biasanya ngeleset di Masjid Madinah untuk menunggu wahyu itu ya nggak punya parfum lah. Bajunya apalagi, gitu. Nah orang-orang pemuka Quraisy itu nggak mau kumpul sama mereka. Orang pemuka Quraisy kan priayi, ya kan? Makannya itu, salmon. Yeah. Nah, sementara sahabat-sahabat Nabi ini makannya gereh, iwak asin, itu loh. Makanya
Enggak maulah dikumpulkan kayak gitu. Ya ada yang VVIP lah. Nah, gitu. Ini kadang saya juga merasa tertampar ini ketika kita misalnya ya ada tamu ya, kemudian pejabat gitu kan. Kan mesti kita bedakan itu tempatnya itu. Ini nggak kena tuntutan lah sama Allah ini. Walaupun saya sudah mencoba untuk jangan bedakan menunya, jangan. Itu sudah satu tahap upaya ya. Tapi kadang masih dibedakan tempatnya ini nggak kena ini ta. Wong ini orang Quraisy itu mintanya itu dibedakan tempatnya. Jangan bareng itulah gitu. Maka kata Nabi Allah, wala ta'tu ainaka anhum, jangan Muhammad, kamu jangan memalingkan muka dari mereka hanya karena ingin memenuhi permintaannya si siapa? Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik Quraisy itu. Turidu zinatal hayati dunia hanya karena kamu mengharap perhiasan dunia, kayak pengen punya circle orang-orang pemuka-pemuka itu. Enggak itu yang kata Allah kan gitu. Enggak itu yang membuat kamu nanti akan dapat ridhonya Allah, enggak itu. Gitu kata Allah. Lah, ini hampir sama dulu. Coba kita buka di surat Abasa. Coba kita dibuat surat Abasa. Surat Abasa itu Rasulullah juga ditegur Allah tuh. Monggo dibuka surat Abasa. Ya, ketemu surat Abasa. Ayat berapa, Gus? Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena Lanjut. saat telah datang kepadanya Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serta cukup pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu atau kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Oke. Ya. Jadi itu Ikhwan. Muhammad. Gitu. Allah negur Nabi itu. Loh gitu loh. Berarti ini teguran untuk kita juga. Waktu itu ada seorang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum datang kepadanya. Nah, sementara waktu itu Rasulullah memang sedang berada bersama dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Lalu Rasulullah itu ketika ada Umi Maktum datang itu, ini diceritakan seorang yang pokoknya ya gembel lah gitu ya. Sangat gembel gitu. Tapi sahabat datang pada saat Rasulullah bersama dengan pembesar Quraisy. Nah, begitu datang Rasulullah kayak semacam nggak suka masam muka beliau. Nah, ditegur sama Allah ini. Nah, hebatnya Rasulullah itu kan maksum ya. Begitu salah langsung ditegur Allah, langsung bertobat sehingga nggak sempat dosa. Bedanya dengan kita yang manusia biasa ini kan nggak pernah ditegur Allah, jadi dosanya itu tumpuk-tumpuk. Kalau Rasulullah enggak sempat tersentuh dosa. Kenapa? Begitu ada khilaf dikit langsung ditegur Allah, itu namanya maksum, terjaga. Langsung bertobat, langsung tidak sempat mampir dosa itu. Nah, di dalam peristiwa ini juga begitu. Jadi, kenapa kamu bermuka masam ketika ada padahal orang-orang yang Quraisy yang kamu anggap hebat itu belum tentu itu mereka tidak ada celah atasmu untuk mereka belum tentu beriman kok. Nah, itu sudah pasti beriman itu si Abdullah bin Umi Maktum itu. Itulah. Bagaimana Allah mengajarkan egaliter, persamaan di mata Allah, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling wangi, bukan yang paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya, paling
tinggi status sosialnya, enggak. Tapi di mata Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dari situ standar kamu menghormati, bukan karena itu. Lalu Rasulullah aja ditegur sama Allah. Maka kita kembali ke surat Al-Kahfi yang kita kaji. Wala ta'tu ainaka anhum, jangan kau berpaling dari mereka, orang-orang yang beriman itu Muhammad, hanya karena turidu zinatal hayati dunya. Masih ingat ada satu ayat yang sama, kalimatnya juga ainaika ya, kedua matamu. Jadi kalau ini jangan berpaling dari, misalnya ini orang beriman ya, ini orang-orang beriman, circle orang beriman, di sini adalah perhiasan dunia, zinatal hayatid dunia. Zaman dilarang berpaling dari ini, dilarang melirik ke sini. Coba lihat tangan saya. Jadi ini adalah orang-orang beriman dengan segala kesederhanaannya. Di sini adalah gemerlap dunia, circle dengan segala macam kemewahan dan kebanggaan. Kita wala ta'tu ainaka anhum, jangan kamu berpaling dari orang-orang beriman dengan segala hidup kesederhanaan ini, tapi kamu jangan melirik yang ke sini. Orang-orang yang turidu zinatal hayatid dunya ini jangan. Gitu. Ada ayatnya tuh. Coba dibuka tuh. Di Quran surat monggo. Di surat Thaha ayat 131. Monggo gantian siapa yang baca? Surat Thaha ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Ternyata lebih baik dan lebih kekal. Sadaqallahul azim. Nah, di situ jelas itu. Jangan engkau lirikkan matamu kepada itu zahratal hayatid dunia. Sama, zinatal hayatid dunia. Kalau di ayat ini, jadi di sini adalah orang-orang yang yuriduna wajahahu. Orang ini kan sama-sama turidu nih. Satu yuriduna wajahu, orang-orang yang berharap ridho Allah. Di sini turidu zinatal hayatid dunia. Jadi jangan melirik yang ke sini, jangan berpaling yang dari sini. Gitu. Jangan berpaling dari orang-orang yang yuriduna wajahahu, wajah Allah atau ridho Allah. Tapi kamu jangan melirik surat Thaha ayat 131 kepada itu tadi. Orang yang berharap kenikmatan dunia tadi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau mengikuti orang yang telah kami lupakan mereka dari mengingat kami hatinya tuh. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan circle yang orang-orang yang sudah melampaui batas hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Tahu sampean siapa orang yang mengikuti hawa nafsu? Coba dibuka di surat Al-Furqan-nya. Ya, siapa orang yang mengikuti hawa nafsu itu? Jadi manit aro'aita manit takhadha ilahu hawahu ya. Al-Furqan ayat 43 coba dibuka. 42 43 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Furqan ayat 42. Betul. Sungguh hampir saja dia menyesalkan kita dari sesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Oke. Itu yang Jadi sudah cukup. Jadi di situ ketika orang-orang musyrik itu diingatkan Rasulullah, diajak kepada sebagian kan ikut tuh. Misalnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, akhirnya kan ikut Rasulullah tuh.
Nah, sebagian mereka yang tidak ikut, itu malah mereka merasa itu bahwa mereka kokoh imannya gitu loh. Mereka merasa bahwa, loh ini loh, untung kita ini kuat iman kita terhadap agama kita. Gitu malah. Jadi malah mereka merasa beruntung. Jadi, wah untung kita tidak ikut arahan Muhammad. Coba kalau ini berarti kita memang harus menguatkan tradisi ini. Nah gitu. Dah, ayo selanjutnya ganti orang. Gantian di ayat 43. Izin Gus. Nah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Jadi orang-orang yang aro'aita manittakhoda ilahu hawahu itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Tadi Budia Australia kayaknya mau baca. Ada lagi Budia yang ayat yang sama. Surat Al-Ajasiyah ayat 23. Surat Al-Ajasiyah ayat 23 itu sama. Kalimatnya juga sama. Silakan, tadi kayaknya sudah buka mikrofon. Monggo yang dari Port Australia. Surat Al-Ajasiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya? Nah, itu Mengapa kamu gini. tidak merasa? Jadi di situ disampaikan telah dibiarkan Allah, akhirnya apa? Dia tidak menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami. Masih ingat tuh ada ayat yang orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adzanu la yasma'una biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha. Nah, itu. Jadi itu ada. Maka jangan mengikuti orang-orang yang gitu, yang sudah kami lalaikan dan mereka sudah mengikuti hawa nafsu dan melampaui batas. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Maka katakanlah bahwa al-haq itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman silakan. Kalau mau kafir juga silakan, tidak ada paksaan. Cuma ada konsekuensinya. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Nah inilah. Ada konsekuensi. Allah itu memberikan dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami berikan kalian dua jalan. Terserah. Jalan ke kiri yang mengikuti nafsu. Tapi nanti ini ujungnya adalah kami sediakan bagi mereka ada api yang mengepung mereka dari gejolak dan segala penjuru. Itu ke kiri. Sesuai nafsu tuh. Ketika di dunia sesuai nafsu tuh. Wa iyastagithu yughathu bima ingkal muhli yashwil wujuh. Yang kalau mereka kan itu haus ya, makanya dalam di surat di juz amma itu disebutkan orang di neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Mereka itu tidak hidup, tidak mati. Maksudnya apa? Dibilang hidup, tidak pernah merasakan enak. Di neraka itu loh. Dibilang mati, kok masih merasakan sakit. Jadi mereka haus tuh. Tapi ketika haus, diberikan minum yang tidak akan menghilangkan hausnya, tapi juga menyiksa apa? Satu di antaranya naudzubillah dzalik. Ini loh dulur. Bima ingkal muhli yashwil wujuh. Ketika mereka wa yughatu, mereka ketika yastagitsu berharap minta minum, maka yughatu mereka diberi minum. Bima ingkal muhli yashwil wujuh. Dengan air seperti cor-coran timah panas itu loh. Naudzubillah dzalik, naudzubillah dzalik. Tsumma naudzubillah dzalik ya. Bi'sal syarab. Dan itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'a murtafaqo. Dulur, kemarin masih ingat saya bikin quote itu ya. Quote ini loh. Masih ingat quote ini ya yang kemarin saya bagi itu. Masih ingat quote apa? Hah? Quote apa? Tentang istirahat ini loh. Murtafaqo ini loh. Hah? Ayo siapa yang masih ingat? Tentang murtafaqo. Kita itu kalau
Ini saya bagi ya. Saya ingatkan kembali pentingnya ini. Nah, ini loh dulur. Saya bagi ya di layar, coba dilihat. Ini loh. Nah, kalau lelah jasmani wajar. Di dunia bisa berjeda melepas penat. Silakan. Tapi kalau lelah rohani dalam beribadah, dalam mengabdi pada Allah, jangan. Di akhirat saja kita bisa selamanya bebas istirahat. Tapi ayo istirahat di surga, dulur. Jangan istirahat di neraka. Jangan. Ini loh. Wasa'a murtafaqo. Kalau istirahat di neraka itu seburuk-buruk tempat istirahat. Jadi artinya apa? Allah sedang menjelaskan gini. Kamu jangan minta istirahat di dunia, jangan minta enak, bangga, jangan di dunia, nanti aja. Di sini tuh tempat kita menjalani ujian. Kemarin ya, masih ingat di ayat yang sebelumnya itu, bahwa Allah menciptakan hidup dan mati, seperti Al-Mulk ayat 2 ya kan? Itu untuk nguji kita. Namanya ujian kok. Ya jangan berharap istirahat. Di ayat yang sebelumnya juga kemarin itu, tentang bagaimana Allah itu liyabluwakum. Kan gitu, di ayat pertama itu. Liyabluwakum, untuk uji kalian. Jadi nanti saja istirahatnya, kan kata Allah gitu. Tapi jangan istirahat yang di kampung sebelah, hanya karena kamu tidak sabar. Kan kalimat pertamanya, wasbir, sabarlah Muhammad, nafsaka dirimu, sabar. Baru saja sholat maghrib, turun, ada panggil sholat isya. Duh, ya nanti, kan gitu. Ya, ini baru istirahat ini loh. Sebentar, istirahatnya nanti aja. Tidur jam 11, baru ngorok. Jam 3 kata Allah, wa minal laili fatahajjatu bihi nafilatalak. Ayo bangun, tahajud. Ya Allah, ya nggak apa-apa, sabarlah, sabar. Ya, sabar. Istirahat kita nanti di akhirat, tapi istirahat yang di sebelah kanan, jangan yang di sebelah kiri. Karena itu jangan mengikuti yang hawa nafsu sebelah kiri. Ikuti yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang sebelah kanan kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihah. Kalau kamu mengikuti jalan yang kanan, falaqtahamal aqobah kata Allah. Kenapa manusia kok nggak ngambil jalan yang sukar lagi mendaki? Memang kanan ini sukar lagi mendaki. Tapi dia kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihah, innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak akan kami sia-siakan orang yang beramal baik itu. Nanti ada ayat selanjutnya besok ya. Ini mereka sudah disediakan ke kanan ini. Memang nggak enak, nggak sesuai nafsu. Kan kata Nabi, bimala tahwa angfusukum. Tidak. Nabi itu membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu. Tapi itu nanti berujung ridhaku. Ya dulur ya. Maka ayo kita ambil ini. Ajron amala. Itu adalah sebaik-baik ajron man ahsana amala, pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum saya akhiri, monggo. Ada? Yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Coba tadi, ada yang buka mikrofon tadi? Tidak ada? Oh ya, tadi buka mikrofon, sinten? Dari... Izin Mas dari. Oke Pak. Oke Pak Jo. Batasan kita menghormati dan menyamakan. Artinya gini guys, kalau kita yang selama ini kan ngundang pejabat gitu ya, beliau datangnya udah paling akhir. Kita tempatkan di depan dengan kursi yang berbeda dengan yang lain. Kemudian selanjutnya lagi waktu jamuan pun beliau lebih dulu. Dan dalam tadbir amplop pun dia lebih banyak. Nah, antara penghormatan
penghormatan ini penghormatan atau bagaimana? Batasannya sampai di mana, guys? Matur suwun. Ya, jadi sebenarnya gini ya. Ketika ini makanya tadi kan sudah saya awali, ini nggak tamparan juga tahu untuk kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita niati itu bukan untuk membeda-bedakan ya. Misalnya, oh ini nanti untuk undangan dari tamu Madiun. Oh ini untuk undangan dari tamu Lamongan. Oh ini untuk undangan dari tamu Lombok. Misalnya kita punya hajatan gitu ya. Kalau niatannya hanya untuk memudahkan koordinasi, oh ini untuk keluarga sana, keluarga sini. Tidak ada niatan untuk membedakan kasta. Tapi ini kan sulit ukurannya ya. Sebenarnya tidak apa-apa gitu. Asalkan ya tidak ada perbedaan apa dari sisi sambutan, dari sisi menu, dari sisi ini gitu. Demikian pula, makanya ayo kita mulai mungkin revisi ya. Kita ini baca dan ngaji itulah untuk kalau memang ada yang perlu salah ya perlu kita revisi. Gitu. Mungkin ke depan kita gitu aja. Jadi kita mungkin ke depan ini jangan terlalu membeda-bedakan lah. Saya sering itu di sini misalnya ada untuk undangan untuk apa? Nah, misalnya Kapolsek atau kepala Kapolres atau kayak misalnya Kemenak, kepala Kemenak gitu ya. Nah, staf-stafnya ini kadang sopirnya itu saya ajak bareng gitu. Kadang enggak berani mereka justru. Misalnya kemarin waktu di sini upacara bendera 17 Agustus itu. Kita ngundang Kapolsek gitu ya. Lalu ada ajudannya ikut juga itu. Kemudian kita nggak usah dibedakan, saya bareng aja gitu. Tapi ajudannya justru nggak berani gitu. Karena memang ada hierarki di mereka. Di institusi tertentu kan memang ada hierarki. Enggak nanti aja Pak gitu. Sama di pemerintahan misalnya di instansi apa itu. Jadi mungkin karena bedanya tipis aja antara penghormatan dan pembedaan itu memang bedanya tipis itu. Kalau niat kita memang menghormati ya nggak apa-apa, tapi jangan dari sisi menu, sikap apa segala macam. Yes, biasa aja lah. Makanya saya sering juga kalau pas waktu ke daerah atau kemana gitu, lalu saya malah kadang justru makan bersama dengan mereka yang di sini aja lah, enggak apa-apa lah. Gus, tempatnya di sana. Podo wae lah gitu. Karena untuk menghilangkan sekat-sekat itu. Gitu. Saya merasakan, meskipun saya bukan pejabat ya, tapi kan mungkin apa istilah Pak Jo apa Pak Sahyu itu Mas Sahyu. Wajah pria ya. Kan kadang Pak Jo, Mas Sahyu mana Mas Sahyu? Itu loh, jadi ya Gus. Lagi di mana ini? Di Jember Gus. Oh masih di Jember. Iya. Jadi gitu ya, artinya memang kita mungkin perlu mengakui selama ini ada sedikit hal yang perlu direvisi dari sisi itu. Ya itulah kita akui aja. Wong Rasulullah yang sudah segitu mulia aja direvisi sama Allah, dikoreksi aja oke kok. Maka kita ya harus siap lah. Di penghormatan enggak apa-apa Pak Jo. Jadi misalnya dulu kalau kita misalnya orang tua ya, di satu keluarga, satu rumah gitu. Orang tua kita dulukan, enggak apa-apa itu. Menurut saya enggak apa-apa. Ya. Jadi misalnya, ini untuk bapak ibu loh ya, jangan ambil ini, kamu yang itu enggak apa-apa. Kalau yang kayak gitu menurut saya, belajar mengajarkan hormat, tidak, ya itu adab sopan santun. Kalau itu menurut saya sah-sah saja. Ya. Yang tidak boleh tadi kan karena justru meremehkan yang beriman, menghormati yang tidak beriman. Konteksnya tadi itu kan itu. Tapi kalau sesama orang beriman di satu keluarga, lalu demi menghormati orang tua dulu, jangan nyicipi sebelum orang tua ngambil, itu menurut saya sah-sah saja itu. Dalam konteks tata krama, sopan santun. Ya kan gitu. Kepada orang tua, kepada guru, kepada itu menurut saya sama. Tapi kan yang tadi itu kan konteksnya itu malah justru menghormati yang lebih orang kafir hanya karena strata duniawi. Sementara orang beriman yang strata duniawinya kayak gembel, kayak remeh, tapi strata di mata Allah tinggi. Nah itu, jadi pokoknya itu. Ya, saya rasa itu beda antara penghormatan sama pembedaan. Ya, kalau itu tadi masuk tata krama, ya, adab sopan santun, enggak apa-apa itu saya kira. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat semua.
Tadi 196 kamera tadi, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah dengan kesehatan jasmani rohani, diberikan Allah pikiran yang mutmainnal qulub, hati yang tenang, bimbing Allah dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا دون ولا دون زمن هديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفر اللهم ادعنا البلاء والوباء وقد نستعين من وسيله في كتابك ربنا ناتينا ولنا وصحبنا ونعقبنا دولة من ربنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب الملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعطيك إن شاء الله اللهم صل على الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم والمجيب أنا رب العزة مسؤولنا السلام الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا